Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri, NIM 2002-0462-2039. Mata kuliah pada kali ini yaitu komunikasi bisnis. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan usaha-usaha yang akan dibangun ke depannya sehingga membuat investor atau konsumen tertarik untuk bekerja sama dengan usaha yang ingin kita kembangkan atau yang ingin kita dirikan. Dan pada kali ini adalah tugas final dari komunikasi bisnis. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi ini merupakan aplikasinya, yaitu Transdarat sebagai ekspedisi yang berbasis Android. Dan Transdarat Solusi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik. TDS sendiri ingin saya dirikan di Sulawesi sebagai wadah atau tempat berpindahnya barang dari satu daerah ke daerah lain. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang inovatif harus memberikan kelebihan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang sudah ada, agar perusahaan yang ingin didirikan mudah untuk berkembang. Karena dengan adanya kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen, Transdarat Sulawesi ingin didirikan dengan tujuan memudahkan proses pengiriman barang. Dan perlu juga diketahui bahwasanya Transdarat melakukan jasa pengiriman hanya di Pulau Sulawesi saja dan menggunakan angkutan darat seperti truk, pickup, box, dan lain-lain. Karena di Sulawesi, khususnya di Makassar, masih banyak yang tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, penulis berpikir untuk membuat suatu TDS yang akan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan merancang aplikasi sebagai tempat pemesanan atau proses pengiriman barang di Pulau Sulawesi. Jadi ini adalah sebuah logo yang saya buat, yaitu logo aplikasi Transdarat sendiri. Baik, kita lanjut. Baik, kita masuk ke perancangan aplikasi Transdarat atau biasa disingkat dengan TDS. Dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang pertama itu C++, yaitu sebagai rangka. Ini adalah tahap awal untuk membentuk suatu aplikasi Transdarat yang berbasis aplikasi. Dan ini salah satu bahasa program yang kita gunakan untuk membuat suatu aplikasi Transdarat Sulawesi. Kemudian yang kedua itu HTML. HTML ini bisa distilahkan dengan dasarnya atau fondasi. Dan HTML juga akan digunakan untuk merancang suatu aplikasi Transdarat Sulawesi. Kemudian yang terakhir itu adalah Java. Biasa kita ketahui bahasa Java adalah terkenal, dengan bahasa pemrograman Java juga akan digunakan untuk merancang aplikasi Transdarat. Dan yang paling populer sekarang adalah untuk membentuk suatu aplikasi, itu adalah C++ dan Java. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian kita masuk ke langkah pemesanan di aplikasi Transdarat. Dan ini adalah salah satu langkah-langkah yang saya buat untuk memesan atau membooking suatu pemesanan di aplikasi Transdarat Sulawesi. Yang pertama itu membuka aplikasi di Android. Yang kedua, memilih jenis barang dan berat barang. Kemudian yang ketiga, memilih alamat tujuan. Kemudian mengkonfirmasi pesanan atau selesai. Kemudian apabila konsumen sudah mengkonfirmasi pesanan, maka pihak admin akan mengolah data pesanan dan barang
yang akan dikirim ke tempat tujuan. Ini merupakan tahap-tahap proses pengiriman barang di aplikasi Transdarat. Jadi tanpa ribet lagi. Kemudian selanjutnya keunggulan Transdarat dengan ekspedisi lain. Yang pertama itu bertanggung jawab. Pihak perusahaan Transdarat Sulawesi sendiri akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang konsumen pada saat proses pengiriman ke tempat tujuan. Jadi pihak Transdarat ini akan sangat bertanggung jawab atas kehilangan barang ataupun kerusakan barang ketika konsumen mengirim barang ke tempat tujuan. Yang kedua itu mengirim barang dengan mudah. Pengiriman barang di Transdarat Sulawesi sendiri sangat mudah karena hanya menggunakan Android. Maka apabila konsumen ingin melakukan pengiriman barang, tidak membuang waktu lagi, karena hanya dengan Android konsumen bisa melakukan pesanan untuk melakukan proses pengiriman. Jadi hanya membuka handphone Android, konsumen bisa melakukan pesanan di mana saja. Kemudian yang ketiga itu tidak membatasi berat barang. Jadi TDX sendiri tidak akan membatasi berat barang. Jadi semakin besar bobot barang dari konsumen, maka akan semakin besar pula kekuatan mobil truk yang disediakan. Jadi di Transdarat itu tidak akan membatasi yang namanya berat barang ya, cocok. Kemudian yang terakhir, cepat sampai ke tempat tujuan. Barang konsumen akan cepat sampai ke tujuan karena menggunakan tenaga kerja yang handal dan sudah dilatih sebelumnya. Jadi tidak akan menggunakan karyawan yang yang tidak terlatih. Jadi di sini kita akan menggunakan karyawan yang sudah handal dan terlatih, terutama supirnya, agar konsumen dapat keuntungan dan produsen tidak mendapat suatu kerugian. Kemudian kita masuk ke sumber penghasilan. Sumber penghasilan dari perusahaan Transdarat nantinya. Pendapatan sewa dari 40%, dari 100%, mungkin pendapatan sewa itu yang tertinggi, 40%. Kemudian keuntungan proyek saya berikan di sini 35%, estimasikan 35%. Kemudian investasinya adalah 25%. Mungkin itu saja dari sumber penghasilan. Kemudian yang terakhir itu tujuan dari dibangunnya perusahaan Transdarat. Yang pertama itu memudahkan konsumen atau masyarakat. Dengan adanya Transdarat Sulawesi, maka proses pengiriman barang di Pulau Sulawesi akan lebih mudah. Kemudian yang kedua itu mengetahui perencanaan aplikasi Transdarat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi TDS ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas ekspedisi yang ada di Sulawesi. Di sini agar Sulawesi lebih dikenal dengan kecanggihan ekspedisinya dengan hadirnya TDS dalam proses pengiriman barang. Kemudian yang terakhir adalah sebagai penghubung tempat berpindahnya barang. Jadi untuk memberikan dampak yang lebih baik kepada konsumen atau masyarakat agar usahanya berjalan dengan efektif atau lancar. Jadi ini adalah semua tujuan-tujuan dibangunnya perusahaan Transdarat nantinya. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai perusahaan yang ingin saya dirikan 5 tahun sampai 10 tahun ke depannya. Mohon doanya. Dan mungkin sekian dari saya, sekian dari
presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.